Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat Natal buat setiap kita semua umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersyukur karena Natal membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita umat manusia. Amin. Natal membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan Natal mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang terlambat untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, di hari Natal spesial, istimewa, luar biasa, karena kita tahu Natal membuktikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia, menyelamatkan setiap kita manusia berdosa. Itu sebabnya kita perlu hidup dituntun, kita harus hidup berjalan dalam terang kasih Tuhan. Karena itu selalu saya ajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, kita perlu firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami merayakan Natal. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Karena ketika Yesus lahir, Yesus mengubahkan hidup kami. Yesus lahir di hati kami. Yesus memberikan kami damai. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang pertama, Matius 1 ayat 21, firman Tuhan katakan begini, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Natal mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi manusia berdosa. Dunia menghakimi manusia berdosa. Iblis mendakwa manusia berdosa. Sehingga akhirnya manusia tetap tenggelam dalam dosa-dosanya, tetap tenggelam dalam kesalahan-kesalahan. Namun Allah mengasihi manusia berdosa. Itu sebabnya kedatangan Yesus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Natal adalah kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, "Pendeta, dosa saya terlalu besar, dosa saya terlalu najis untuk saya datang kembali kepada Tuhan." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu merah, terlalu parah, terlalu hancur yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah. Allah berinisiatif untuk datang menyelamatkan manusia. Keselamatan adalah inisiatifnya Allah. Itu sebabnya kalau kita hari-hari ini merasa hidup saya terlalu jauh dari Tuhan, ayo jadikan momen Natal ini bukan cuma sekedar momen hura-hura. Jadikan momen Natal ini bukan cuma sekedar momen dapat baju baru, dapat hadiah, dapat pemberian. Tapi jadikan momen Natal ini momen sebagai kita mau berbalik kepada Tuhan, sebagai kesempatan kedua untuk kita datang sama Tuhan. Amin. Natal mengingatkan kepada kita, Allah selalu membuka tangannya. Namun dunia, iblis mendakwa manusia berdosa supaya sederhana, agar manusia tidak kembali datang kepada Tuhan. Manusia merasa terlalu jauh hidupnya dari Tuhan, sehingga tidak ada lagi jembatan yang mampu menjembatani hidupnya kembali kepada Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Natal juga mengingatkan kepada setiap kita, tidak ada yang mustahil buat Allah. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, maka Tuhan akan buat segala sesuatu untuk kita datang berbalik kepada Tuhan. Mungkin masalahmu hari ini adalah cara Tuhan untuk engkau berbalik kepadanya. Mungkin pergumulanmu hari ini, Bu. Mungkin masalah rumah tanggamu hari-hari ini, Pak. Mungkin tekanan-tekanan hidup hari-hari ini yang kau hadapi, orang-orang muda, adalah cara-cara Tuhan untuk membuat hidupmu berbalik kepadanya. Di momen Natal ini, ayo jadikan ini sebuah kesempatan. Dan selalu saya sampaikan firman Tuhan selalu mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mau membuang hidup kita. Selama masih ada kesempatan, selama kita masih diberikan nafas di muka bumi ini, itu adalah anugerah, kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ketahuilah,
Yang Tuhan kendaki bukan kebinasaan orang fasik. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita. Jangan sampai kesempatan yang selalu ada dan diberikan dalam hidup kita itu tidak ada lagi ketika kalimat terlambat itu sudah terjadi dalam hidup kita. Kapan? Ketika Tuhan panggil kita pulang. Selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup di muka bumi, itulah kasih karunia Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan, kau yang mungkin hari-hari ini hidupmu sudah jauh dari Tuhan, ayo jadikan momen Natal ini spesial dalam hidupmu. Natal di tahun 2024 adalah pemberian, adalah gift buat kita untuk kita kembali datang sama Tuhan. Tuhan selalu membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadikan Natal 2024 ini momen di mana kita datang kembali kepada Tuhan. Orang-orang muda, engkau mungkin hari-hari ini hidupmu sedang jauh. Suami-suami, istri-istri, mungkin hari-hari ini engkau sudah jauh dari Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Dan Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Kalau ada dalam pikiranmu, kalau ada di hatimu, kalau ada di perasaanmu berkata, engkau sudah tidak layak, Tuhan tidak mau lagi menerimamu, tengking itu dalam nama Yesus. Kembali ke firman Tuhan katakan, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia untuk hidup kembali dalam kemuliaan Tuhan. Dimanapun kau berada, jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Letakkan tangan kananmu di dada. Jika engkau sadar hari-hari ini hidupmu sudah jauh dari Tuhan, jika engkau sadar bahwa Natal ini adalah menjadi Natal di mana aku mau kembali datang kepada Tuhan, aku mau diberikan mengambil sebuah kesempatan untuk datang kembali kepada Tuhan. Jika itu adalah dirimu, dimanapun kau berada saat ini, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa melalui program Bible and Coffee ini, aku percaya di dalam nama Yesus akan ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ketika kami merayakan Natal, bukan cuma sekedar kami menikmati berkat-berkat jasmani, namun kami juga mengalami perjumpaan pribadi melalui kelahiran Kristus Yesus di muka bumi ini. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang meresponi firman-Mu, meletakkan tangan kanan mereka di dada, dan mereka rindu hidup mereka dipulihkan. Karena mungkin selama ini mereka sudah jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah tenggelam dalam lumpur dosa yang membuat mereka sulit untuk bangkit. Ada juga di antara mereka yang mungkin hari ini sedang terintimidasi, tidak lagi dapat berbalik kepada Tuhan karena mungkin mereka merasa dosa mereka terlalu parah, hidup mereka terlalu hina. Tapi hari ini kami dengarkan firman Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Yang Tuhan kenan adalah pertobatan orang-orang fasik itu kembali dalam kelakuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Dimanapun mereka berada, mereka yang meletakkan tangan mereka di dada, Tuhan pulihkan hidup mereka. Mereka yang membuka hati mereka, mereka yang mau memberikan hidup mereka saat ini adalah momen di mana Roh Kudus menjamah masing-masing mereka dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Karena kami percaya kasih karunia Tuhan sampai hari ini, anugerah Tuhan tetap sama. Hamba berdoa, Tuhan lawat setiap umat-Mu, Tuhan pulihkan setiap mereka. Mereka mengalami perjumpaan pribadi di rumah mereka masing-masing. Lawatan Roh Kudus nyata di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Allah jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Biarlah Tuhan momen ini menjadi momen di mana banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita yang sudah datang sama Tuhan, ayo hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar untuk merenungkan firman Tuhan setiap saat. Belajar untuk cari Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan rindu memulihkan hidup saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita.